Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Ajis Maulana SPD MPD akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan khusus pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Terdapat 4 panduan pertanyaan. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Panduan pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Panduan pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan panduan pertanyaan terakhir yang keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Lalu cara mengimplementasikannya. Di lingkungan kelas ada 4 cara. Yang pertama, manfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. 2. Fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. 3. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Yang keempat, manfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Berikutnya di lingkungan sekolah. Ada 5 cara. Yang pertama, lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. 2. Bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan sekolah. 3. Manfaatkan sarana dan prasarana yang ada. 4. Manfaatkan lingkungan sekolah. Lalu yang kelima, gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Selanjutnya di lingkungan sekitar sekolah. Ada 4 cara. 1. Bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak luar, baik itu lembaga kesehatan, lembaga kepolisian, dinas pendidikan setempat, dan lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Kuncinya yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan tentunya modal agama serta modal budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya, yang pertama modal manusia tadi. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua, modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik
akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Modal yang ketiga, modal sosial. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan aman. Yang keempat, lingkungan, modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang positif dan kreatif. Selanjutnya, modal yang kelima yaitu modal politik. Satu, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, kerjasama seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Modal yang keenam, modal finansial. Pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk keperluan operasional sekolah. Hal ini dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, modal yang ketujuh dan kedelapan yaitu modal agama dan modal budaya. Di sini kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, dan lain-lain. Hal ini dapat mengubah perilaku murid menjadi lebih berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran di dalam kelas. Oke, baik, saya lanjutkan mengenai keterkaitan dengan modul lain. Yang pertama, keterkaitan modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Pada modul 1.2, sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan cara yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset. Nah, pada modul 1.4, keterkaitannya dengan modul 3.2, yaitu budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Selanjutnya kita lihat keterkaitan modul 2 dengan modul 3.2. Pada modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, dalam mengelola sumber daya, seseorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, modul 2.3 keterkaitannya dengan modul 3.2, di mana pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya keterkaitan dengan modul 3.1 dengan modul 3.2. Pada modul 3.1, keterkaitannya dengan modul 3.2, yakni dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum saya mempelajari modul ini, 3.2, saya hanya berpikir aset ini merupakan segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusi. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, modul 3.2, saya baru memahami dan menyadari ternyata terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan, lingkungan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Seorang pemimpin
harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau berbasis kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus wajib memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Poin yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Poin yang keempat, gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau berbasis aset, bukan pendekatan berbasis masalah atau berbasis kekurangan. Ya, demikian paparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 3.2. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.